Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fawaidul Dhahabiyyah, risalah qasirah di nomor 82. Awwalu manazilil akhirah, awal perjalanan akhirat. Saudaraku, semoga Allah senantiasa merahmati Anda dan keluarga, juga orang-orang yang tercinta. Perjalanan kita di dunia telah dimulai sejak kita dilahirkan, dan ia akan berakhir di kedipan kita yang terakhir. Kedipan terakhir itulah juga yang merupakan muqaddimah perjalanan akhirat. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau apabila melihat pekuburan, maka beliau menangis, mengucurkan air mata hingga membasahi jenggotnya, dan beliau mengatakan, innal qabra awalu manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min wa illam yanjah minhu fama ba'dahu ashaddu min. Beliau mengatakan sesungguhnya kuburan adalah awal perjalanan dari akhirat. Jika seseorang selamat dari siksanya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Tapi jika dia tidak selamat darinya, maka selanjutnya dia akan lebih kejam. Saudaraku, suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansar. Sesampainya di kuburan, liang lahat masih digali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk dan kami pun duduk terdiam di sekitarnya. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang hinggap. Rasulullah SAW mencoret-coret dengan sepotong dahan di tangannya ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan beliau bersabda, ta'awwadhu billahi min azabil qabri. Mohonkanlah ampunan kepada Allah, atau mohonkan perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ta'awwadhu billahi min azabil qabri. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ta'awwadhu billahi min azabil qabri. Mohonkanlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ucapan seperti ini menunjukkan betapa Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan beliau mengulang 2 atau 3 kali. Rasulullah SAW juga memberikan nasihat dalam sebuah hadis yang diceritakan atau yang dibawakan. Katanya, haddatsana Uthman, qala haddatsani Jarir, an Mansur, an Sa'di ibni Ubaidata, an Abi Abdurrahman, an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Sesungguhnya telah menceritakan kepada kami Uthman, telah menceritakan kepada saya Jarir dari Mansur, dari Sa'ad ibni Ubadah, dari Abu Abdurrahman, dari Ali radhiyallahu ta'ala an. Katanya, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Kami pernah berada di dekat kuburan di Baqi' al-Gharqad. Kemudian atana Nabi SAW, Nabi datang kepada kami. Faqa'ada wa qa'adna haulahu. Lalu Nabi duduk di dekat kuburan Baqi' dan kami pun duduk di sekeliling beliau. Kemudian wa ma'ahu mikhsaratun. Lalu beliau membawa mikhsarah, tongkat kecil. Fanakasa faja'ala yankuthu bimikhsaratihi. Lalu beliau menulis-nulis, mencoret-coret di tanah dengan tongkat kecil atau kayu kecil tersebut yang di tangannya. Thumma qala, lalu Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin, ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannati wan nar, wa illa qad kutiba shaqiyatan aw sa'idatan. Faqala rajulun, ya Rasulullah, أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari kalian dan juga tidak satu jiwa pun yang bernapas, melainkan telah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, dan melainkan sudah ditentukan jalan kesengsaraannya atau bagiannya atau jalan kebahagiaannya. Kemudian ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, dengan begitu apakah kita tidak pasrah saja menunggu apa yang ditentukan untuk kita, sehingga kita tidak perlu beramal atau meninggalkan amalan?
Karena barang siapa di antara kita yang telah ditentukan menjadi orang yang bahagia, maka pasti dia akan sampai kepada amalan orang yang berbahagia. Sebaliknya, siapa di antara kita yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara, maka pasti dia pun akan sampai kepada amalan orang yang sengsara. Kemudian qala amma ahlu sa'adati fayuyassiruna li'amali sa'adah wa amma ahlu syaqawah fayuyassiruna li'amali syaqawah. Thumma qara'a sallallahu alaihi wasallam ayatan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Beliau SAW mengatakan, akan tetapi siapa yang telah ditetapkan menjadi orang yang bahagia, maka dia akan dimudahkan untuk beramal amalan orang yang berbahagia. Sebaliknya, orang yang telah ditetapkan sebagai orang yang sengsara, maka pasti ia akan dimudahkan beramal amalan orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau membacakan ayat Al-Quran. Kata beliau, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, maka orang-orang yang memberi, bersedekah dan bertakwa, wasadaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya al-husna, adanya surga dan akhirat, fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan berikan baginya jalan kemudahan. Kemudahan dalam berbuat amalan kebaikan. Dan kebalikannya, waman, barang siapa yang dia dalam keadaan bakhila barang siapa yang dia dalam keadaan bakhil, kemudian wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya al-husna, adanya akhirat, adanya surga, fasanu yassiruhu lil usra, kami jadikan hidupnya dalam keadaan sulit. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita diperintahkan mencari sebab untuk mendapatkan rahmat Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Pujian bagi orang yang bersedekah dan membenarkan surga, maka dia pun akan dimudahkan hidupnya, diberikan jalan keluar, dimudahkan urusannya, dimudahkan berbuat kebaikan, sehingga ibadahnya menjadi mudah. Kebalikannya, orang yang mendustakan adanya akhirat, adanya surga, dia pun dalam keadaan kikir, tidak mau bersedekah, apalagi dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan dijadikan hidupnya sulit untuk berbuat kebaikan, bahkan dia dimudahkan berbuat kejelekan. Saudaraku, semua kita berjalan menuju kematian, dan ia bukanlah tujuan, melainkan kematian adalah perpindahan. Satu orang yang ketika dia meninggal, maknanya itu adalah merupakan perpindahan dia dengan akhirat. Terminal akhir bukanlah dunia, tapi terminal akhir hanya ada dua negeri, negeri kesengsaraan di neraka yang penuh dengan siksaan, dan negeri kebahagiaan. Kuburan adalah awal perjalanan akhirat, bukan tempat terakhir istirahat. Siapa yang selamat, maka dia akan dapat rahmat, dan siapa yang disiksa, maka dia akan dapat laknat. Persiapkan bekal kita untuk menghadapi hari-hari yang berat. Semoga Allah mencurahkan rahmat. Nas'alullah ta'ala taufiq wassadad lana wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.